Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali melalui program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat, 13 Desember 2024, bersama saya, Claudia Lasarusli. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang tidur kami tadi malam. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, terangi hati dan pikiran kami, agar dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah pendoa teladan. Renungan ini saya ambil dari tulisan Pastor Jan Sweers yang melayani di pedalaman Kalimantan Timur. Dalam bukunya ia menceritakan berbagai anekdot yang dipersonifikasikan dalam tokoh seorang Dayak bernama Lawing. Mari kita dengarkan salah satu kisahnya. Sebelum tahun berakhir, Bapak Uskup ingin mengetahui siapa di antara seluruh warga keuskupan yang memanjatkan doa paling bagus selama tahun yang hampir berakhir itu. Maka Vikjen ditugaskan untuk meneliti hal itu. Dalam menjalankan tugas itu, Vikjen terlebih dahulu berpuasa dan berpantang selama 1 minggu. Pada saat meditasi, Vikjen mendapat suatu penglihatan. Di situ disampaikan kepadanya bahwa sang pendoa teladan bukan orang yang hidup di kota, bukan juga dari pastoran atau susteran, tetapi orang yang tinggal jauh di pedalaman. Bapak Vikjen heran dengan wahyu yang diterimanya dan berpikir, bagaimana mungkin doa yang paling indah diucapkan oleh orang hulu? Kalau demikian, saya ingin menjumpai orang itu dan menanyakan bagaimana caranya berdoa. Vikjen meninggalkan kota, mudik 2 hari 2 malam ia menumpang kapal taksi. Selanjutnya ia masih harus meneruskan perjalanan dengan naik ke Tinting selama beberapa jam. Dilanjutkan berjalan kaki 5 jam lamanya. Akhirnya Bapak Vikjen sampai di kampung Lawing. Dan ternyata pendoa teladan itu tidak lain adalah Lawing sendiri. Setelah masuk ke rumah Lawing, Bapak Vikjen langsung bertanya, "Bagaimana caramu memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Tinggi?" Lalu Lawing mengisahkan pengalamannya. "Beberapa minggu yang lalu, saya cemas dan susah karena mama sakit keras. Sore hari, saya mandi sampai bersih. Lalu saya naik sebuah bukit yang terletak di belakang kampung untuk berdoa. Saat matahari terbenam dan bulan mulai memancarkan cahayanya, saya berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, saya ini orang bodoh. Saya tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi saya masih hafal abjad. Nah, abjad itu akan saya ucapkan berulang kali. Dan Engkau ya Tuhan, pilihlah huruf-huruf, dan dengan huruf itu kiranya Engkau sendiri menyusun doa yang paling Engkau sukai.' Itulah yang saya lakukan. Setelah beberapa jam mengulang-ulang abjad untuk Tuhan, saya pun pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ternyata mama saya sudah sembuh. Puji Tuhan." Saudara-saudara, seperti Lawing, kita pasti pernah mengalami kondisi sulit. Entah itu sakit, sulitan dalam studi, tantangan dalam usaha, problem dalam keluarga atau relasi.
masalah keuangan, atau mungkin didera perasaan sedih dan cemas. Menghadapi berbagai persoalan hidup terkadang bisa terasa sangat melelahkan, sampai-sampai kita merasa bingung, hilang akal harus berbuat apa lagi, atau bahkan hampir putus asa. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 13a berkata, "Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa." Masalahnya, dalam kondisi menderita seperti ini, berdoa bisa menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Apalagi kalau doa yang sudah kita panjatkan, rasa-rasanya tidak kunjung dijawab Tuhan. Dari kisah Lawing, kita belajar bahwa menjadi pendoa teladan bukanlah soal rumusan kata-kata yang harus kita ucapkan. Bahkan kita justru perlu mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Lawing juga mengajar kita bahwa doa bukan melulu menyampaikan keinginan kita, tetapi menyelaraskannya sesuai dengan kehendak Tuhan. 2 minggu lagi, kita akan merayakan kedatangan Kristus melalui peristiwa Natal. Tuhan yang telah hadir ke dalam dunia ini, Roh-Nya juga hadir dalam hati kita. Roh Kuduslah yang menolong kita berdoa. Bahkan, Roh Kudus sendiri turut mendoakan kita. Roma 8 ayat 26-28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sesederhana apapun doa yang kita naikkan, percayalah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mohon, sertai kami, tolonglah kami dalam seluruh aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat berdoa dan berkarya. Tuhan memberkati.